Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fauzia, absen 31, kelas 11 IPS 3, akan mempresentasikan resensi atau ulasan. Yang pertama, pengertian. Teks resensi merupakan salah satu teks ulasan yang berisi penilaian terhadap suatu karya, baik itu buku, film, musik, dan sebagainya. Menurut Mursidi 2016 halaman 50, resensi berasal dari bahasa Latin revider atau recenser yang berarti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Jadi dapat diartikan resensi yaitu memberikan penilaian, membahas, mengungkap kembali isi buku, atau mengkritik sebuah buku. Berikutnya tujuan dan fungsi resensi. 1. Bagi penulis buku yaitu untuk mendapatkan balikan dan saran tentang buku yang ditulisnya, memperoleh sejauh mana sambutan masyarakat terhadap buku yang ditulisnya, dan penerimaan atas buku yang ditulisnya. 2. Bagi penerbit yaitu untuk memperkenalkan buku-buku yang diterbitkannya, memperhatikan sambutan dan penerimaan masyarakat atas buku yang diterbitkannya atau unsur promosi, dan mendapatkan balikan dan saran demi kebaikan buku yang diterbitkannya. 3. Bagi penerbit media massa, sebagai berita khas yang memberikan informasi cukup cermat, teliti, memadai, dan menarik pembaca. 4. Bagi pembaca khusus dan pembaca umum, untuk mendium dan menguji atau mengembangkan suatu topik atau masalah. Berikutnya struktur. 1. Identitas. Ini melengkapi judul, pengarang, tahun terbit, tebal halaman, penerbit, dan juga ukuran buku. 2. Orientasi. Bagian ini biasanya letaknya itu pada paragraf pertama, yakni penjelasan mengenai atau tentang keunggulan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. 3. Sinopsis. Itu ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. 4. Analisis. Isi paparan mengenai atau tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan juga alur. 5. Evaluasi. Itu adalah paparan mengenai kelebihan atau keunggulan serta juga kekurangan suatu karya. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan. 1. Banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. 2. Banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. 3. Banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. 4. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. 5. Menggunakan kata kerja mental, menarik, menyukai, menikmati, menyelami, menyadari, mengejutkan, bahagia. Berikutnya adalah langkah-langkah meresensi. 1. Melakukan penjajakan atau pengenalan buku yang diresensi. 2. Membaca buku yang akan diresensi secara menyeluruh, cermat, dan teliti. 3. Menandai bagian-bagian buku yang memerlukan perhatian khusus dan menentukan bagian-bagian yang akan dikutip sebagai data acuan. 4. Membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. 5. Menentukan sikap dan menilai hal-hal yang berkenaan dengan organisasi penulisan, bobot, ide, aspek bahasanya, dan aspek teknisnya. Sekarang saya akan memberikan contoh meresensi sebuah film. Judul film Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, sutradara Riri Reza, produser Mira Lesmana, tahun diputar 2008, distributor Miles Production dan Mizan Production, durasi 120 menit. Yang pertama, pendahuluan atau orientasi. Film merupakan salah satu wujud karya seni yang paling digemari oleh masyarakat. Film jika diproduksi dengan tepat dapat memberikan hiburan sekaligus mengedukasi penontonnya dengan berbagai pesan kuat yang disampaikan melalui ceritanya. Salah satu film dengan kriteria tersebut adalah Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Riri Reza. Sementara itu ceritanya diangkat dari novel dengan judul yang sama dan ditulis oleh Andrea Hirata. Isi ulasan atau resensi. Cerita dimulai saat Ikal kembali ke kampung halamannya yang berada di Pulau Belitung. Ia kemudian menceritakan masa kecilnya di sana. Saat pertama kali masuk ke sekolah SD Muhammadiyah, di sana ia bertemu dengan 9 sahabatnya yang kelak disebut sebagai kelompok Laskar Pelangi. SD Muhammadiyah, tempat Laskar Pelangi bersekolah, adalah sekolah tertua di daerah Belitung. Sekolah itu sangatlah kecil, bobrok, dan tidak layak jika dibandingkan dengan sekolah lain seperti sekolah PN Timah. Ironi mulai terbentuk saat kemiskinan melanda warga sekitar, padahal PN Timah mengeksploitasi kekayaan tanah mereka. Namun, suka dan duka mereka hadapi bersama di sana. Dengan tersendat-sendat, sekolah tersebut terus bertahan dengan murid-murid cemerlang mereka yang dijuluki Laskar Pelangi oleh Ibu Hamzah, salah satu guru di sana. Disinilah alur utama yang menyejukkan hati dimulai. Bagaimana mereka semua terus tegar dan bertahan menghadapi segala keterbatasan yang menyelimuti usaha mereka untuk belajar. Kelebihan film atau evaluasi. Kisah sehari-hari daerah terpencil menjadi kekuatan terbesar dari film ini. Pengemasannya dalam alur cerita yang mengalir sederhana namun mengena juga menjadi salah satu kelebihan yang tak tergantikan. Keindahan Pulau Belitung juga menjadi pesona tersendiri dari sisi sinematografi. Kekurangan film atau evaluasi.
Terdapat penjelasan yang kurang lengkap mengenai bagaimana Lintang memperoleh ilmu yang luar biasa dalam bahkan hingga mengetahui nama Latin dari tumbuhan tertentu. Padahal sekolah mereka adalah sekolah yang terpencil dan sulit untuk mendapatkan buku pengetahuan. Seandainya terdapat penjelasan bahwa Lintang mendapatkan akses ke buku-buku berkualitas lewat kapal yang bersinggah dan kebetulan membawa muatan buku misalnya, maka cerita akan lebih masuk akal. Selain itu, secara umum tidak dijelaskan bagaimana Lintang memperoleh ilmunya. Penutup atau rangkuman. Melalui kisah persahabatan yang menghangatkan dan berjuangan terhadap berbagai kekurangan yang dihadapi, film ini menjadi sangat menarik dan bermakna untuk ditonton. Ceritanya dapat menjadi inspirasi dan motivasi tersendiri bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan berbagai kelebihan yang telah kita miliki. Cerita yang apik dari sang penulis dan sinematografi yang estetis dari sutradaranya membuat film ini menjadi tamasya visual sekaligus psikologis yang dapat mencerahkan hati. Tak berlebih rasanya untuk menobatkan film Baskar Pelangi sebagai salah satu film terbaik Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.